Dengan saya Dedi Distira di channel saya Petualangan Si Denny. Oke, hari ini Denny ingin mau menyapa buat teman-teman, semoga selalu sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, hari ini Denny ingin berbagi informasi bahwa Denny hari ini lagi ada di rumah pengusaha dan juga dia UMKM yang betul-betul berhasil yang ada di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dia punya usaha bordir, terus dia akses untuk pendistribusian penjualannya juga tidak hanya di kota Pasuruan saja, bahkan sampai Intrajatim, bahkan sampai se-Indonesia. Alhamdulillah dunia online shopnya bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi mitra kami, mitra pos. Jadi hampir semua pendistribusiannya, pengirimannya melalui kita. Dan hari ini kita membantu untuk mendistribusikan kiriman kurang lebih banyak ya. Ini ada 20 pieces, tapi size-nya agak gede-gede banget gitu ya. Nah, kita lihat ke dalam. Nah, dalamnya seperti ini. Ini ownernya juga asli orang Bangil. Dan perlu Denny kasih tahu ya, istrinya Pak Presiden almarhum juga pernah ke sini waktu zamannya Pak SBY gitu. Oke, sekarang Denny sudah di dalam tokonya Bu Faiza ya. Nah, di keberhasilannya toko Bu Faiza ini perlu Denny sampaikan ya, bahwa dia merintis usaha ini dari nol loh ya. Bahkan sampai sekarang sudah besar, dia bisa memperdayakan kurang lebih sampai ratusan orang gitu ya yang sudah ikut bekerja di tempatnya Faiza Bordir ini. Nah, bentar lagi kan Denny mau ketemu nih sama si ownernya, sekaligus Denny mau tulsu, Denny mau tanya-tanya apa sih yang membuat dia keberhasilan ya. Mungkin buat temen-temen ya yang pingin punya usaha seperti Bu Faiza ini, mungkin bisa menjadi motivasi atau inspirasi gitu ya. Terus juga nih, yang datang ke sini tuh nggak cuman orang-orang kecil saja nih ya. Denny tunjukin nih, ada fotonya Presiden Pak SBY sama istrinya sama Bu Ani Yudhoyono ya. Terus ini ada fotonya Bu SBY, terus yang atasnya Bu Risma ya. Nah, ini ada fotonya Pak Jokowi ya. Terus ini ada Bu Khofifah Gubernur dan macem deh. Oke, ditunggu ya. Mari kita langsung tulsu sama Bu Faiza. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bu, saya dari kantor pos. Sini mau tulsu ya Bu ya, tanya-tanya. Kalau saya lihat usaha Ibu Faiza Bordir ini alhamdulillah bisa berjalan dengan pesat ya Bu ya. Mungkin bisa menceritakan asal mulanya kok bisa besar seperti ini usahanya, bagaimana Bu? Ya gimana ya, kalau awalnya sih dari hobi aja. Karena saya emang dari dulu memang hobi untuk berpakaian bagus. Pakaian mahal tapi bagus. Oh begitu Bu ya? Ya, jadi awalnya dari hobi, suka pakai baju-baju dipakai sendiri tuh. Sering ini ada teman-teman naksir gitu, mau dibikinin. Asalnya ya bikin 1, 2, 3 sampai akhirnya ya kita mulainya tahun 97, 99 itu sampai terdengar di Ibu nomor 1 Jawa Timur waktu itu Bu Imam Utomo. Jadi awalnya seperti itu. Terus dari situ akhirnya Bu Imam Utomo tahu ke gubuk saya yang masih kecil dan masih sangat-sangat sederhana. Waktu itu perumahan situ, perumahan Kalirejo. Jadi memang Faiza Bordir gak langsung sebesar ini. Dari awalnya memang saya dari nol, betul-betul dari nol, modalnya juga dari nol. Begitu Bu ya. Jadi setelah tahun 99 itu mendapat kunjungan dari Gubernur Jawa Timur, mulai ketok tular. Jadi mulai dikenal orang dari kalangan atas maupun nasional maupun internasional, bahkan ASEAN ya waktu itu. Jadi tahun 2001 saya sudah merambah sampai ke Singapura, ke Dubai, kemana-mana. Luar biasa Bu ya perjalanannya. Berarti ini Ibu sudah bisa memperkerjakan berapa banyak Bu untuk masyarakat? Iya. Dampak positif dari usaha Faiza Bordir ini Bu? Iya. Kalau dari awal dulu memang saya berdirinya juga pas krisis moneter ya. Dan sekarang Anda datang ke sini juga pas krisis moneter lagi. Iya Bu. Jadi tahun 98 itu cuma ada bedanya. Kalau tahun 98 dulu krisis moneternya kita masih bisa
lebih leluasa bergerak kayaknya ya. Karena di situ memang UMKM tetap, meskipun dari pengusaha besar banyak yang kolab, dari UMKM itu masih tetap eksis gitu loh, masih bisa mampu menopang ekonomi rakyat. Jadi makanya dari itu saya sarankan untuk berharap dari pemerintah khususnya agar senantiasa selalu mendukung UMKM, karena dalam posisi apapun UMKM itu tetap eksis, jadi tetap bisa mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ya itu kalau di tahun 98 dulu saya itu memperkerjakan banyak, karena di saat kolab itu kan banyak pengangguran, terutama pengrajin di bidang bordir, karena saya menekuni bidang bordir, jadi banyak sekali pengrajin bordir yang nganggur. Waktu itu kita manfaatkan, kita eksploitasi ya. Iya, Bu. Jadi kita jawabkan dengan kita tampilkan desain-desain yang terbaik. Jadi saya berusaha untuk menampilkan desain-desain terbaik yang bisa dikerjakan oleh banyak UMKM yang sudah tersedia di Kabupaten Pasuruan ini, terutama yaitu kerajinan bordir. Akhirnya alhamdulillah harapan dan keinginan saya itu tercapai. Saya mencari pasar sampai ke mana-mana. Dulu waktu tahun 98 itu untuk yang segmen menengah itu saya masukkan di Tanah Abang sama Pasar Baru Bandung. Saya memperkerjakan waktu itu hampir 200 orang per desaan. Jadi memperkerjakan 200 pengrajin. Tahun 98 itu Bu ya. Terus sekarang ini dulunya kita boleh dibilang lagi krisis moneter ya, menghadapi COVID-19 ini ya. Ini masalahnya lebih kompleks lagi, karena pertama ada lockdown, terus ada ya semacam PSBB dan sebagainya, terus banyak pabrik-pabrik yang harus tutup gitu kan. Terus kita pun agak kesulitan juga mencari bahan, karena banyak toko juga yang tutup dan seperti itu. Nah, di sini saya juga tidak berpangku tangan, jadi saya membaca peluang yang ada, karena apa ya yang dicari orang sekarang, apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Ternyata waktu itu tercetus saya ya, karena sering membaca berita banyak sekali korban para dokter dan tenaga medis yang meninggal karena kekurangan APD ya. Jadi akhirnya saya tercetus untuk memproduksi APD ini, jadi hazmat suit ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya produksi ini ternyata dapat respon yang baik dari beberapa pihak, termasuk dari instansi pemerintah, pengusaha, dari BUMN, kayak bank swasta juga, dari para politikus itu banyak sekali untuk donasi-donasi itu kontaknya ke kita, ke Faiza Bordir. Nah, dengan itu kita mendapatkan terima order yang begitu besar. Artinya kita bisa lagi memberdayakan masyarakat sekitar lagi, seperti itu. Seperti hari ini tadi kan kita kirim 1000 set ya, Kota Surabaya, kemarin ke Bandung. Ini nanti rencananya 41 provinsi wilayah seluruh Indonesia. Jadi Pak Zabrin mendapatkan tender itu, dan ini adalah peluang yang besar dan sekaligus membantu mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Pasuruan. Iya Bu. Nah ini kalau saya lihat-lihat ini di foto-foto pajangan ini banyak toko-toko pejabat ya Bu ya. Siapa aja Bu yang datang ke sini Bu, yang sudah istilahnya nengok di tempat usahanya Ibu? Alhamdulillah ya, hampir rata ini yang dipajang ini yang secukupnya tempatnya. Oh gitu ya Bu ya. Yang lainnya banyak yang tersimpan, mulai dari menteri-menteri sekarang yang sudah enggak lagi ya, mulai zamannya pemerintahan, mulai Pak Harto kita sudah ada, terus Pak SBY, terus sekarang sampai Pak Jokowi, semuanya alhamdulillah sudah pernah mampir ke Faiza. Bu Risma, Bu Kofifa ya Bu ya. Iya. Jadi sudah lengkap sih menteri-menteri. Dulu pertama kali yang dari tingkat 1 itu di Yusuf Kala, waktu itu masih Gubernur Setrian. Tahun berapa? 9 berapa itu. Jadi gitu. Terus setelah itu terus dulu ada Bapak Fahmi Idris waktu itu, juga sudah ke
tempat kami. Ya di desa ini tempatnya kecil, dulu mau masuk pakai lewat galungan sawah. Karena rumahnya mewah dekat sawah. Oh gitu Bu. Ya jadi memang nggak langsung besar seperti ini. Alhamdulillah Allah. Amin. Dan doa saya pengen sekali punya tempat yang luas biar bisa hormat tamu dengan nyaman, gitu, dengan enak gitu kan. Alhamdulillah terkabul. Terus ini Bu ya, untuk pengembangan khususnya kan sekarang dunianya sudah online. Gimana Mas? Sekarang kan pengembangan bisnis kan sudah online ya Bu ya. Oh iya. Nah, kami dari kantor pos kira-kira sangat terbantu enggak Bu? Kantor pos dalam bisnis Ibu ini gitu. Adain pelatihan tentang bisnis online ya. Iya. Nah, saya kira bagus lah karena apalagi di masa pandemi ini itu bisnis online itu sangat dibutuhkan sekali. Karena ya itu tadi kan ada lockdown, ada PSBB, kan kita tidak bisa menjual secara retail ya. Jadi kita harus memulai mau tidak mau ini tertantang, kita harus belajar kalau misalkan memang tidak bisa. Jadi saya kira tepat sekali apa yang dilakukan kantor pos untuk menyelenggarakan pelatihan online ini. Jadi UMKM bisa naik kelas. Oh iya Bu. Jadi bisa memasarkan dengan leluasa karena di situ konsumen pun juga merasa nyaman dengan berada di rumah, dia sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi terbantu ya Bu ya, termasuk pengiriman lewat kantor pos. Pengiriman tadi kan? Iya Bu. Sangat terbantu sekali. Bagus lah kantor pos. Terima kasih Bu. Ya mungkin ada pesan terakhir Bu, biar tetap semangat para UMKM dan masyarakat di sekitar Bu. Saya kira gini, UMKM harus tetap semangat. UMKM tetap mampu bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan UMKM harus terus belajar dan harus terus naik kelas. Jangan putus asa, harus sampai ekspor. Terima kasih Bu Faiza. Semoga usahanya makin lancar, diberi sehat selalu sekeluarga ya Bu ya. Kami dari kantor pos pamit undur Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama.